Shalom. Saat ini kita sudah di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan masuki tahun 2021. Tema untuk tahun 2021 adalah Holiness in Spiritual Health. Harapan kami kita tetap sehat, kita mengejar kekudusan di tahun depan, dan kita punya kesehatan jasmani dan rohani. Saya ucapkan, juga Bapak Gembala ucapkan, Selamat Natal dan Tahun Baru. God bless you. Selamat pagi, Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, kalau kita boleh beribadah di penghujung tahun ini, mari kita memberikan yang terbaik. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Karena Yesus telah lahir, semangat Natal itu boleh tetap ada dalam hidup kita. Apapun juga yang kita alami hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu pagi hari ini. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, turunkan urapan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita Natal, kami boleh merasakan kasih Natal dalam hidup kami. Semangat Natal itu Tuhan boleh tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh hal-hal yang kami tinggikan, yang kami muliakan, sebab Engkau tidak pernah berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita mau katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Bagi Dia, haleluya, amin. Mari bersama-sama katakan dari awal, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya.
berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sungguh-sungguh Allah, Engkau mulia, Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak Tuhan, sebab Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami mau tinggikan hari ini Tuhan. Kami mau sembah dan puji nama-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau Yesus telah lahir sebagai Raja yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Oh, haleluya. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segala umatnya. Bersama-sama sekali lagi katakan, sungguh mulia Engkau Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya,
dari surga datang untuk setiap umatnya. Oh haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita bangkit berdiri. Juga yang menyaksikan di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Mari kita sembah Raja, sembah Raja yang dia bangkit menjadi Raja. Haleluya. Labaya rabala rabasande, shalala rabala 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 rabasande. Mari angkat kedua tanganmu dan mulai menyembah Dia. Sebab Yesus, Dia telah lahir sebagai Raja yang mulia. Dia hadir, kuasa kebangkitannya, kuasanya yang tak kira batakala rabatakala ramaya rase. Mari sembah Dia, mari menyembah Dia. Dimuliakan,
ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, amin, ditinggikan, seluruh dunia meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Dimuliakan, ditinggikan, selama kami hidup Tuhan, kami telah meninggikan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Hikitab kata karabata kasane, haleluya, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya bahwa Allah berdaulat atas pujian penyembahan kita, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Biarlah kesukaan itu tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari juga saudara yang di rumah, bersama-sama katakan joy to the world, the Lord is come. Receive the King. Let every heart prepare Him food, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya. Bila semangat Natal itu tetap ada dalam hidup kita. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature
kesukaan itu kita beritakan bersama-sama hari ini. Kesukaan bagi dunia, Yesus telah lahir di hatimu, kepadanya nyanyi puji Tuhan, 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 nyanyi puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Yesus, Dia yang lahir, Dia yang ditetapkan untuk menjadi juru selamat dalam hidup kita, juru selamat bagi dunia. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan bersama-sama, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan bersama-sama, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kita angkat pujian, kita nyanyikan haleluya, haleluya 12 kali.
Kami tinggikan namamu, Yesus, Engkau layak diagungkan, Yesus. Kiara laba karama shika bakaraba santa karalaba, kiara labara 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 dada bashi kiara laba karana. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari yang indah ini. Kami percaya sebagaimana janji firman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mbak berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Roh Kudus, syama, lembutkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam satu nama, nama Yesus, nama yang terindah, yang termanis buat jiwa kami. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saya ucapkan selamat Hari Natal buat kita semua di tahun 2020. Walaupun perayaan Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi bagi kita orang Kristen yang paling penting itu bukan rame-ramenya, tapi makna daripada Natal itu sendiri dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang kedua. Saya akan bacakan mulai daripada ayat yang pertama sampai 14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh Yudea. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saya akan sampaikan topik yang ayat ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, damai sejahtera ini bukan bagi semua orang, tapi firman Tuhan mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya bagi kita, yang dimaksud berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Yesus lahir, tujuannya lahir ke dunia ini ada misi khusus yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Karena semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Karena apa? Mereka sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka sudah mengalami hubungan yang terputus dengan Allah Bapa karena dosa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dengan kata lain, manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling tinggi dan paling berharga. Karena segambar dengan Allah. Tetapi semenjak jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk inilah maka Allah datang 2000 tahun lebih yang lalu mengutus anaknya dan lahir di kota Bethlehem dengan satu tujuan. Agar supaya manusia kembali dapat diperdamaikan dengan Allah. Karena akibat dosa, hubungan manusia dengan pencipta, dengan Allah Bapa di sorga terputus, saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saya ulangi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga melalui darah anaknya Yesus Kristus. Saudara, mari kita melihat, mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Karena ada banyak orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi belum tentu sudah diperdamaikan dengan Allah. Dari mana kita melihatnya? Dari kehidupan sehari-hari. Karena kalau orang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka hidupnya
pasti berubah. Karena dia akan membenci yang namanya dosa. Karena dosalah yang membuat manusia terpisah daripada Allah Bapa. Jadi kalau dia bilang dia orang Kristen, dia sudah ke gereja, tapi hidupnya masih dipenuhi dengan dosa, maka itu belum berkenan kepada Tuhan. Maka di dalam hatinya tidak ada yang namanya damai sejahtera. Tapi yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Tetapi kalau dia sudah diperdamaikan dengan Allah oleh karena darah Yesus, melalui suatu keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya secara pribadi, maka pada saat itu diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Maka damai yang daripada Tuhan itu ada bersama dengan kita, tinggal di dalam hati kita. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kutinggalkan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya pernah membaca, mendengar kesaksiannya. Orang kadangkala berpikir kalau orang hidup dalam damai itu, kalau secara materi mungkin berlimpah, secara jasmani sehat. Tapi saya mau beritahu saudara, itu tidak cukup. Karena ada satu kesaksian seorang konglomerat di Jerman. Hanya gara-gara mungkin ada salah satu usahanya, sahamnya mengalami penurunan. Artinya dia belum jatuh miskin, belum bangkrut, saudara. Hanya harga sahamnya turun, dia bunuh diri, saudara. Melemparkan dirinya di jalan kereta api, lalu dia ditabrak sama kereta api. Padahal orang kaya, saudara. Itu tidak jaminan, saudara. Memang itu kita butuhkan di dalam hidup kita, tapi itu tidak menjamin. Firman Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Saudara, mungkin secara dunia, harta, mungkin saudara tidak seperti orang lain, tapi berkecukupan. Tetapi karena ada Yesus di dalam hatimu, maka hidupmu tenang, hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada kesusahan. Dan itu saya mau beritahu saudara, orang yang hatinya penuh dengan damai itu terpancar keluar. Itu terlihat dari sorot matanya, itu terlihat dari wajahnya, saudara. Tapi kalau orang tidak punya damai, walaupun secara materi berlimpah, itu kelihatan. Sorot matanya tidak ada harapan, mukanya kusam, saudara. Tapi kalau orang ada di dalam Yesus, ada damai Tuhan, itu akan terpancar keluar, saudara. Walaupun secara materi, saudara, mungkin tidak seperti orang lain, tapi dia berlimpah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Inilah yang berkenan kepada Tuhan karena sudah diperdamaikan. Jadi kalau hari ini saudara belum mengalami damai sejahtera dengan Tuhan, saya ingatkan saudara, ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dan menerima Yesus, sumber damai sejahtera itu, sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi. Saudara, Injil Matius 5 ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Mungkin secara materi dan jabatan mungkin tidak seperti yang lain, tetapi kalau hatimu
penuh dengan damai karena ada Kristus di dalammu. Firman Tuhan bilang, berbahagia. Di dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga maupun di dalam berjemaat, bergereja, apalagi di tengah-tengah kehidupan sosial, ada banyak orang kesukaannya bukan membawa damai, tapi kesukaannya membawa berita-berita yang menimbulkan perpecahan. Kesukaannya membawa berita-berita kebohongan. Kesukaannya membawa berita-berita yang negatif, saudara. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak berbahagia di dalam hidupnya. Jadi kalau saudara melihat dalam kehidupan kita maupun di tengah-tengah jemaat kita, sukanya itu menggosip saudara, berarti itu tandanya hidupnya tidak berbahagia. Karena itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya, saudara. Karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kalau kesukaannya menggosip, kesukaannya mengkritik saudara, kesukaannya melihat kekurangan kelemahan orang lain, saya mau beritahu saudara, berarti hidupnya belum dipenuhi oleh damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau ada di antara jemaat di tempat ini, ada pelayan Tuhan di tempat ini, sukanya di belakang hanya mengkritik, sukanya di belakang hanya tidak puas, saya mau bilang sama saudara, bertobat, karena saudara belum berbahagia, karena Kristus belum menguasai hidupmu. Karena itu firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, di tengah keluarga sekalipun kadangkala suami istri anak, ada aja saudara yang kadangkala bukan membawa damai, karena yang setiap datang bawaannya ceritanya hal-hal yang negatif melulu. Katakan kayak sekarang ini ya, seluruh dunia sedang dilanda yang namanya pandemi C-19. Setiap datang cerita tentang corona, tentang ini, ada yang begini loh, ada yang begini. Jadi yang dibawa selalu kabar-kabar buruk saudara. Tapi orang yang sudah diberdamaikan dengan Tuhan, yang dia bawa adalah damai saudara. Dia tidak cerita seperti itu, tapi yang dia cerita, oh di sana loh katanya sudah divonis COVID begini, tapi Tuhan sembuhkan dia, Tuhan tolong dia, Tuhan selamatkan dia. Nah, orang yang mendengar kabar ini, imannya dikuatkan, semakin bersemangat saudara. Itulah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi kemana-mana dia membawa kabar baik saudara. Dan inilah yang disebut anak-anak Allah. Amin saudara. Berbahagia orang yang membawa damai. Jadi mari kita mengoreksi diri kita. Kalau selama ini kita suka membawa kabar-kabar bukan damai, saudara bisa selidiki sebetulnya yang ada di dalam hatimu itu apa. Karena gak bisa dibohongi, gak bisa dipungkirin. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar dari mulut kita. Kalau hati kita penuh dengan damai dari Kristus, kalau hati kita penuh dengan kasih, kalau hati kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, itu gak bisa dipungkiri, itu yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau hatimu tidak ada damai, hatimu tidak ada kasih, hatimu tidak ada firman, maka yang keluar pasti yang tidak baik. Bukan berarti kalau dia seorang hamba Tuhan, bukan berarti kalau dia sudah berkhotbah, hatinya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Belum tentu saudara. Bisa jadi pada waktu dia dapat tugas baru dia persiapan. Setelah itu lupa saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Amin saudara. Berbahagia. Jadi enggak semata-mata dilihat dari materi saudara. Berbahagia. Yang kedua, berkenan kepada Tuhan, hidup oleh iman. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Saya ulangi, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hidup oleh iman, saudara. Kita tahu firman Tuhan mengatakan Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu hanya timbul karena pendengaran akan firman. Dengan kata lain, orang berkenan kepada Tuhan, hidup oleh iman, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam doa-doa kita sering mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari belum tentu dia melakukan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Saudara, memang kita belum semua melakukannya, tapi minimal di dalam hidup kita ada usaha untuk hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena itulah orang yang mengasihi Dia, orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, saudara. Kita dalam hidup kita pengen diberkati, baik secara jasmani, materi, dan kita juga rindu secara kesehatan. Tuhan berikan kekuatan, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berjalan hidup sesuai dengan iman? Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saudara? Keadaan seperti sekarang ini, ya, walaupun katanya ya sudah ada itu vaksinnya, tapi itu nggak menjamin, saudara. Karena kalau saudara mengikuti berita, di Eropa ada 8 negara di Eropa sekarang sudah muncul virus baru lagi, bermutasi katanya. Bahkan di Singapura juga sudah ada. Singapura sama Indonesia kan dekat, saudara. Coba bayangkan, baru aja ada kabar baik, sudah ada vaksin, tiba-tiba dengar lagi kabar-kabar yang membuat orang, waduh, jadi bagaimana ini? Nah, artinya apa? Memang dunia ini tidak memberikan kabar baik, saudara. Lebih banyak kabar-kabar buruknya. Yang memberikan kabar baik itu hanya firman Tuhan. Apapun keadaannya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Apapun keadaannya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Walaupun keadaan tidak mendukung, tapi firman Tuhan pasti digenapi. Hidup oleh iman, percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, makanya dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya kalau menurut saya ya, sebenarnya ini merupakan seleksi alam kepada orang-orang, mana yang kambing, mana yang domba, mana yang sungguh-sungguh percaya, mana yang hanya simpatisan, saudara. Jadi mari, saudara, jadi kita jangan sibuk cuma berpikir, aduh kenapa ya corona ini, aduh bikin susah, bikin begini. Loh, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua masih ada di dalam kontrolnya Tuhan. Artinya semua yang terjadi ini diizinkan oleh Tuhan. Tapi kita gak perlu takut, saudara. Gak perlu takut karena ada jaminan firman Tuhan. Ada jaminan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, firman Tuhan bilang pencobaan apa? Biasa dan tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia. Setia artinya Dia tidak meninggalkan kita, dan adil, dan dikunci Allah pasti memberikan jalan keluar. Itu, saudara, tepuk tangan bagi Tuhan. Itu Allah kita setia, dan Dia bilang pasti ada jalan keluarnya. Bagi siapa orang yang hidup di dalam iman, bagi orang yang berkenan kepadanya, pasti ada jalan keluar, saudara.
Jadi kita nggak usah terlalu pusing, terlalu sibuk memikirkan, waduh begini. Saya mau beritahu saudara, kalau saudara sibuk memikirkan hal seperti itu, imanmu makin hari makin lemah saudara. Tapi kalau saudara sibuk memikirkan janji Tuhan dan saudara hidup di dalamnya, Tuhan meluputkan saudara. Itulah Allah kita. Jadi orang yang berkenan adalah orang yang hidup oleh iman, saudara. Karena kalau orang mengundurkan diri, firman Tuhan bilang dalam Ibrani, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Kalaupun sudah waktunya Tuhan panggil, jaminannya hidup yang kekal. Maka Paulus mengatakan kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi dia bilang dia memilih. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan, aku pilih hidup. Kenapa? Dia mau memberitakan kabar baik, saudara. Jadi kalau kita masih dikasih Tuhan sampai hari ini umur yang panjang, ingat saudara, bukan untuk supaya kita bersenang-senang, bukan untuk mencapai, oh masih ada impian saya yang belum, saudara. Bukan itu, tapi bagaimana supaya kehidupan kita ini berdampak bagi orang di sekitar kita, supaya hidup kita ini menjadi saksi Kristus. Ada banyak orang di sekitar kita belum diselamatkan. Untuk itulah kita diberi kesempatan supaya kita memberitakan kabar baik, saudara. Ada banyak orang yang tidak seiman dengan kita sekarang ini berbalik, saudara. Akhirnya dia tahu hanya di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Hanya di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Bukan mudah-mudahan, saudara. Kepastian, makanya kita nggak perlu takut, saudara. Karena takut itu musuh daripada iman. Kekhawatiran itu musuh daripada iman, saudara. Tuhan tahu kok kapasitas kita. Tuhan tahu, saudara. Jadi gak usah kita mau terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Pegang teguh janji firman Tuhan. Seperti yang saya pernah khotbahkan, Allah itu setia, saudara. Karena setia itu menjadi karakternya Tuhan. Hidup oleh iman. Secara ekonomi bahkan pengusaha, waduh mengeluh semuanya. Ya, beberapa hari yang lalu saya pergi ke mall di Surabaya. Sepi, saudara. Yang biasanya penjaganya itu ada banyak, sekarang berkurang. Biasanya di kasir itu ada 4, sekarang cuma 1 dan sepi. Saya berpikir, aduh kasihan ya. Berarti ada sekian orang yang sudah dirumahkan, saudara. Belum lagi mungkin pemilik yang sewa tempatnya itu, dia bayar tapi pendapatannya gak seimbang, saudara. Hampir semua. Tetapi saya ingat janji Tuhan. Orang yang berkenan Tuhan pasti luputkan, saudara. Orang yang berkenan Tuhan pelihara hidupnya, saudara. Ini berkenan, hidup oleh iman. Kan firman Tuhan bilang, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan, saudara. Memang belum kelihatan, saudara. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, pada waktunya Tuhan, maka semuanya akan terbuka. Maka berkat-berkat itu akan mengalir, saudara. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, hidup oleh iman. Jadi jangan saudara menyerah, jangan saudara mau tertipu dengan segala keadaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini.
Karena orang yang berkenan, itulah yang sedang dicari Tuhan, berkenan kepadanya, dan hiduplah oleh iman. Yang terakhir, orang yang berkenan adalah orang yang hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saya ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, ini perjuangan kita hari lepas hari. Karena memang kita ini masih tinggal di dunia, masih tinggal di dalam daging, saudara. Tapi ini yang kita harus perjuangkan hari lepas hari, baik dalam pikiran kita, sikap hati kita, maupun perbuatan kita. Karena ini yang Tuhan inginkan, hidup kudus, saudara. Kadangkala mungkin kita mengalami kegagalan, tapi pada waktu gagal, saudara jangan menyerah. Saudara jangan merasa tertuduh, bangkit lagi, saudara. Bangkit lagi dan minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk dapat berjalan seperti apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan semakin diperbaiki dan hidup kita semakin kudus di hadapan Tuhan karena Dia kudus. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 3:16, sesungguhnya tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Dan Allah yang diam di dalam kita ini kudus. Kalau dari diri kita sendiri, kita gak bisa hidup kudus, saudara. Hanya Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya hidup kudus dengan hiduplah taat akan firman Tuhan. Taat, saudara. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan, ya jangan. Jangan, kita sudah tahu firman Tuhan bilang jangan, tapi kita masih coba-coba. Nah, itu sama membawa diri kita masuk ke dalam pencobaan. Tapi kalau kita sudah berusaha masih gagal, bangkit lagi, saudara. Karena memang kita ini belum sempurna, terus sedang diproses oleh Tuhan. Tapi ini yang harus ada dalam hati dan pikiran kita. Kalau mau berkenan, hidup kudus, usahakan, saudara. Firman Tuhan mengingatkan, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang Tuhan minta, kalau kita mau berkenan hidup kudus, persembahkanlah hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kalau saudara mempersembahkan hartamu, firman Tuhan bilang, dunia ini milik Tuhan, emas dan perak milik Tuhan, semua kekayaan di dunia ini miliknya Tuhan. Yang Tuhan minta hidup kita ini, saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan minta, saudara. Saudara gak perlu takut. Saudara mungkin berpikir ya, kalau saya mempersembahkan tubuh saya, berarti saya harus menjadi full timer. Enggak, saudara. Persembahkan hidupmu artinya hidupmu itu sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu, semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita, itu yang Tuhan minta. Saya juga setiap hari dalam doa saya
belajar untuk Tuhan, aku persembahkan hidupku. Kenapa? Saya juga sadar kadang-kala saya banyak kekurangan, banyak kegagalan juga. Tapi saya ingat, saya persembahkan lagi. Supaya apa? Saya ingat hidup saya ini supaya terus diperbaharui, supaya semakin seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Hidup berkenan kepada Tuhan, persembahkan. Itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Ayat yang terakhir. Satu Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tolong kita nyanyikan karena begitu. diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dari awal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Tuhan,
hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Hamba berdoa, Roh Kudus Engkau tolong, agar supaya setiap hidup jemaat Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hanya orang yang berkenan memiliki damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan Engkau berkata bahwa damai sejahtera yang Engkau berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau tolong setiap jemaat-Mu agar supaya mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi kami. Tolong setiap jemaat-Mu agar supaya mereka menjadi pembawa damai, sebab Engkau berkata, berbahagialah orang yang hidup di dalam damai, sebab mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka melimpah dengan kasih, sukacita, dan kebaikan yang dari Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, nama yang ajaib, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan. Dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu untuk melayani, biarlah Kau pakai bejana hidupnya untuk membawa berita keselamatan. Dan banyak orang boleh diselamatkan, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, yang sudah ambil bagian pada siang hari ini, di mana kami sudah melayani, baik sebagai worship leader, sebagai pemuji, sebagai tim multimedia, juga Tuhan kami yang sudah melayani Engkau. Kami percaya semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.